Musim baru, harapan baru. Setidaknya itulah yang pasti diharapkan oleh semua pesepak bola. Pun begitu dengan para pemain timnas Indonesia, terutama bagi mereka yang sekarang berstatus free transfer. Nah, beberapa rumor mengatakan jika pemain seperti Hübner, Rafa, Nathan, Shane, Jordi Amat hingga Tom Haye sedang dipepet sama tim-tim dari Liga 1. Meskipun begitu, dari nama-nama yang beredar hanya Tom Haye serta Jordi Amat yang rumornya paling kencang, yaitu ke Persija. Nah, soal Tom Haye, ia sendiri kini juga kabarnya udah masuk daftar list tim Championship Watford. Jelas kalau Tom masih ingin menantang dirinya untuk main di level yang tinggi, maka dia akan mengambil pilihan ke Watford. Kalaupun misal bukan tim tersebut, paling enggak dia akan tetap stay di Eropa, entah itu di Belanda ataupun Belgia. Tentu Tom sadar, dalam podcastnya pasti akan ada beberapa kekecewaan jika ia mengambil pilihan yang dirasa netizen akan membuat formnya menurun. Dan bukan rahasia lagi kalau faktanya Liga Indonesia memang kualitasnya masih 2 hingga 3 level bahkan di bawah Liga Belanda atau Belgia. Yap, jika Jordi Amat aja kabarnya masih berambisi main di Eropa atau lebih tepatnya Spanyol walaupun divisi 2. Maka Tom, yang biar gimana pun musim lalu tampil stabil di Almer City, masih sangat layak paling enggak 2-3 tahun lagi merumput di Eropa. Kemudian soal Rafael Schreik, pada tahun 2024 ia memutuskan hijrah dari Eropa ke Australia untuk menandatangani kontrak 1 tahun di klub Brisbane Roar. Namun masa-masanya di klub yang bernuansa orangnya tersebut gak semulus yang diharapkan, di mana Rafa hanya bermain sebanyak 10 kali dengan menit bermain hanya di angka 239 menit dan cuma mencetak 1 gol. Alhasil, setelah gagal tampil memukau di musim 2024-2025, Brisbane pun memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak Rafa. Tentu itu sangat buruk untuk pemain muda sepertinya. Ia melihat situasi yang dialami oleh Rafa, mulai dari minim menit bermain, performa yang tidak berkembang pesat, serta tidak adanya ambisi kuat. Jelas kembali ke Belanda agaknya susah baginya. Tapi jika dia mau lebih keras menempa diri serta fokus ke sepak bola, pastilah dia akan menemukan jalan terbaik. Nah, dalam beberapa waktu terakhir, Rafa sendiri santer dikatkan dengan Bali United, yang kini diasuh oleh mantan pelatih PEC Zwolle, Johnny Jansen. Meskipun begitu, Rafa harus benar-benar bijak dalam menentukan pilihan, karena biar gimana pun, di usianya yang udah masuk 22 tahun, ini akan menjadi sebuah keputusan besar yang bisa berpengaruh ke karir sepak bolanya. Yap, selain Rafa, ada pun Justin Hübner yang kini free agent, usai kontraknya di Wolves habis. Nah, perihal gosip Hübner ke Liga Indonesia sendiri tak terlepas dari kedekatannya dengan Jennifer Koepen. Akan tetapi Hübner sepertinya masih memprioritaskan Eropa sebagai tempat mengadu nasib. Tentu semua tahu kalau hengkangnya Hübner bukan karena ia kurang menit bermain. Ia masih jadi pilihan utama di skuad utama Wolves U21 bahkan jadi kapten di sana. Namun alasan paling mendasar so pasti karena dia merasa tidak pernah ada kesempatan untuk menembus skuad utama. Alhasil, ia ingin mencari klub yang berani menjamin posisinya di skuad utama, bukan kelompok umur. Dan selain tim-tim dari Indonesia, Hübner kabarnya juga masuk radar tim-tim dari Championship League One. Lalu ada IFK, Norrköping dari Liga Utama Swedia, hingga tim masa kecilnya FC Den Bosch di Divisi 2 Belanda. Selanjutnya ada Nathan Joon yang udah sah pisah dari Swansea City. Nah, karena beritanya terhitung masih fresh, belum ada rumor atau berita yang memuat opsi yang bisa diambil oleh Nathan. Kalau soal tim Liga 1 ya, itu mah dari kapan lalu juga muncul terus. Namun Nathan sendiri kabarnya masih ingin di Eropa dengan kembali ke Liga Belanda. Dan Excelsior Rotterdam bisa jadi pilihan yang bijak, sebab di klub tersebutlah Nathan menemukan sentuhan terbaiknya. Tapi, jika kepindahannya ke Belanda dirasa sulit untuk diwujudkan, maka Nathan bisa kok meminta bantuan. Ibaratnya nih, Nathan bisa minta bantuan ketua PSSI, Erick Thohir, untuk dalam tanda kutip menitipkannya ke klub-klub Inggris yang dimiliki oleh pengusaha asli Indonesia, seperti Tranmere Rovers, atau sekalian ngumpul sama Ole dan Marcheng di Oxford United. Tapi jika boleh lebih bijak, misal Nathan mungkin bisa pilih Tranmere Rovers. Ya, meskipun cuma divisi 4 Inggris, tapi paling enggak dia bisa ngembaliin match fitnessnya yang hilang gara-gara nggak pernah main di Swansea. Toh dia masih 23 tahun, jadi masih banyak kesempatan untuk bangkit. Jadi Nathan yang sebelum ini kita kenal saat awal-awal gabung ke timnas. Impresif, lugas, tenang, dan akurat.
Di sisi lain, ada kabar soal perkembangan transfer dari Jesus dan Misilkers. Sebagaimana kita tahu, kalau Bang Jai menjadi buruan beberapa tim ternama di Serie A seperti Fiorentina, Udinese, dua tim yang terbilang paling intens saat ini. Dan sekarang ada Lecce, yang menurut laporan dari laman La Gazzetta dello Sport juga mengincar Jesus jadi bagian tim tersebut musim depan untuk menggantikan Chialonda Gaspar yang sedang diminati oleh Udinese dan Cagliari. Selain itu, kabar tersebut juga muncul usai Lecce terpantau sedang melakukan negosiasi dengan pelatih Venezia Eusebio De Francesco yang menangani klub tersebut mulai musim 2025-2026. Seperti diketahui, kalau De Francesco merupakan sosok penting yang menaruh kepercayaan tinggi kepada Itses dan bahkan memberikan ban kapten kepada pemain berusia 25 tahun ini. Lecce akan terganggu dengan harga pasaran Itses yang lebih mahal ketimbang Gaspar, karena menurut laporan yang ada, Venezia masih mematok harga 10 juta euro untuk Itses. Dan harga segitu jelas Udinese serta Fiorentina diketahui lebih sanggup bayar ketimbang Lecce. Berikutnya soal Mies. Bukan rahasia lagi jika Mies memutuskan untuk hengkang demi mencari tantangan baru. Akan tetapi, menurut laporan dari Twente Insight, belum ada tawaran yang konkret sehingga membuat Twente bersedia melepas Mies. Dari sisi harga, Mies sendiri dipatok Twente di angka 6-10 juta euro. Tentu ini akan menjadi menarik manakala dua bek termahal timnas dengan level yang tinggi akan mengambil sikap tegas terkait masa depan karirnya. Terutama Jesus, dengan performa yang sedang naik daun, akan sangat sayang jika ia harus balik main di Serie B. Karena dia pun udah membuktikan jika ia bisa tampil bagus di kompetisi elit Serie A.